Kenapa politik selalu memecah kita? Setiap kali politik dibahas, suasana langsung berubah. Obrolan jadi tegang, komentar jadi kasar, pertemanan bisa renggang. Padahal yang dibahas hanya kebijakan. Harusnya itu soal ide, tapi kenapa rasanya seperti perang? Masalahnya bukan pada politiknya, masalahnya pada cara kita melekat. Hari ini politik bukan lagi sekedar urusan negara, ia sudah menjadi bagian dari identitas. Kita tidak lagi hanya memilih pemimpin, kita merasa menjadi bagian dari mereka. Dan ketika seseorang mengkritik tokoh yang kita dukung, yang terasa bukan sekedar perbedaan pendapat, yang terasa adalah serangan pribadi. Kenapa? Karena manusia mencintai rasa memiliki. Begitu kita merasa ini kelompok saya, loyalitas bekerja. Dan loyalitas sering lebih kuat daripada logika. Ketika tokoh yang kita dukung melakukan kesalahan, kita berkata, pasti ada alasannya. Tunggu dulu konteksnya, tapi dia kan sudah banyak berjasa. Tapi ketika lawan melakukan kesalahan yang sama, kita berkata, memang dari awal tidak becus, standarnya berubah. Bukan karena faktanya berbeda, tapi karena perasaannya berbeda. Inilah yang jarang kita akui. Kita tidak selalu membela kebijakan, kita membela identitas. Dan semakin kuat identitas itu, semakin sulit kita bersikap objektif. Media sosial memperparah semuanya. Algoritma tidak peduli pada kebenaran, algoritma peduli pada emosi. Semakin marah, semakin viral. Semakin provokatif, semakin ramai. Akhirnya kita hidup dalam dua dunia. Satu dunia penuh pujian untuk kubu kita, satu dunia penuh cacian untuk kubu lain. Dan kita jarang keluar dari gelembung itu. Kita membaca yang membuat kita nyaman. Kita menghindari yang membuat kita ragu. Padahal demokrasi yang sehat bukan tentang sepakat, tapi tentang kemampuan berbeda tanpa membenci. Masalahnya hari ini, perbedaan terasa seperti ancaman. Kita takut kalau mengakui kesalahan dari kubu kita dianggap tidak loyal. Padahal mengkritik bukan berarti mengkhianati. Justru kritik adalah tanda peduli. Kita lebih suka terlihat solid daripada terlihat jujur. Kita lebih takut dicap pengkhianat daripada takut salah. Dan disitulah polaritas tumbuh. Perpecahan bukan dimulai dari kebijakan, tapi dari ketidakmampuan kita memisahkan ide dan identitas. Seharusnya kita bisa berkata, saya mendukung ini, tapi saya tidak setuju yang itu, tanpa merasa kehilangan diri. Karena kedewasaan politik bukan tentang fanatisme, tapi tentang konsistensi nilai. Kalau kita benar-benar peduli pada bangsa, yang kita bela seharusnya prinsip, bukan orangnya. Karena orang bisa salah, prinsip yang sehat seharusnya tetap. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi apakah kita cukup dewasa untuk tidak membenci hanya karena berbeda? Inilah ruang berpikir.